Good evening, everybody. Okay, I will check the present list first. Arik Srimawati, Arina Widianti, Arnengsi, Didi. Okay, present. Eni Nur Hidayati. Saya nggak nemukan akunnya Eni Nur Hidayanti ya. Itu yang Yulianti. Juminawati, Linda Sari, Rini Susanti, dan ada satu lagi dari anak semester 9 namanya Mbak Tonari. Cuman hari ini beliaunya izin katanya ada kerja malam dan mohon untuk didukung juga karena dia sempat drop merasa malu mungkin karena sudah semester 9 karena dia sempat cuti juga. Saya terus semangatin tapi mungkin kesempatan pertama ini belum bisa mulai gitu. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa kita mulai bersama-sama bareng-bareng. Itu ya. Mohon maaf untuk Mbak Yulianti ini namanya siapa ya Mbak? Ini namanya karena di absensi kok tidak ada. Itu Miss, itu Facebooknya Yuliananta. Yuliananta. Tapi di absennya ini tidak ada namanya ya? Yang masuk yang mana Masa ya? Miss? Ini saya download dari Bapelnya langsung. Makanya saya bingung. Ya nanti coba bisa saya. Ya Miss? Soalnya saya juga masuk itu loh semester 6 ini loh Miss. Hanya ada 9 ini. Oke, ya udah nggak apa ya. Yang nggak ada berarti hari ini Mbak Dede Dwi, ya. Dede Dewi. Eni Nur Hidayati, terus sama Mbak Tonari, Mbak Indah Sari via line. Oke, makasih ya Mbak ya. Oke ya. Ini semuanya Muslim kan? Atau ada yang non Muslim? Oh Muslim, oke. Oke. Let's start our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya akan mulai ya untuk presentasi dulu ya. Mbak Eni baru pulang. Oh iya, enggak apa-apa, bisa gabung. Oke, malam ini kita akan belajar mengenai text analysis in translation atau analisa teks dalam penerjemahan. Semuanya sudah memegang buku masing-masing ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Let me introduce myself. Kurikulum vita saya. Apa bedanya? Kebanyakan orang menulis daftar riwayat hidup itu bukan kurikulum vita, tapi pakainya kurikulum vitae. Ya, karena kalau menggunakan itu berarti menunjukkan itu plural. Jadi kalau kita hanya sendiri yang perkenalkan pakainya kurikulum vita. Itu ya. Itu kita tambah ilmu. Ini nama saya Siti Soraya, tapi biasa dipanggil Zazat. Saya kelahiran Juni 90, jadi now I'm 26 years old, 26. Lumayan tua juga ya. Nomor telepon saya, Anda bisa dihubungi, ada email. Ini I come from Semarang, Central Java. Now I live in Chiai, and then I take my master degree, and then my major, jurusannya Global Master Program of Teaching Profession. Any questions untuk perkenalan? Ada ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya, di semester ini, saya sebagai tutor konsultasi. Apa bedanya tutor konsultasi sama tutor umum? Kalau tutor umum, itu ada minimal pertemuan itu TTM-nya 8 kali, ada yang online dan offline. Tapi karena saya sebagai tutor konsultasi, tidak perlu untuk bertemu secara online. Jadi, hanya offline saja. Karena ini memang udah semester atas, saya kemarin juga menanyakan sama pihak Bapel, jadi diharapkan mahasiswa untuk semester 6 ini aktif dan mandiri. Nah, tutor konsultasi ini, saya lebih bisa fleksibel. Jadi kalau ada pertanyaan apapun,
teman-teman semua, saya manggil teman-teman aja ya. Teman-teman semua bisa menanyakan ke saya, bisa diketik, atau kalau misalnya mungkin capek ngetik, bisa direkam aja, direkam terus kirim ke saya. Karena kan kadang kita kalau ngetik sama ngomong itu kan beda ya, nggak apa-apa. Kalau mau direkam, langsung dikirim voice note-nya, saya juga bisa jawab malah lebih gitu. Miss, maaf ya memotong. Kalau bisa meneranginya pelan-pelan ya. Oh iya, maaf. Mohon maaf. Iya, nggak apa. Iya, terima kasih atas masukannya. Mohon Iya. maaf. Ini nggak ada apa-apa. Iya, nggak apa. Iya, masalahnya karena ini tidak ada yang suaranya saya sendiri, jadi berasa kayak ngobrol sendiri. Saya minta maaf. Ya. Nggak apa-apa. Nah, kemarin kesepakatan dari Facebook ada pertemuan 3 hari dalam seminggu. Senin malam, kemudian Rabu malam, dan Jumat malam. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya tidak harus selalu seminggu 3 kali. Terutama kalau yang Rabu malam, karena saya Kamisnya ada kuliah pagi dan kuliahnya itu cukup berat dan selalu presentasi. Jadi mungkin nanti Rabu malam bisa jadi ada kelas, atau bisa jadi tidak ada kelas. Tapi Senin malam dan Jumat malam insya Allah ada kelas. Tapi yang untuk Rabu malam itu kalau pas saya ada presentasi, saya mohon izin untuk tidak ada kelas. Tapi kalau pas saya tidak ada presentasi, nanti bisa saya kabarin. Saya kabarin 1 hari sebelumnya. Gimana? Setuju? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari tutor ini? Jadi di sini saya sebagai tutor konsultasi yang bisa memberikan konsultasi kepada teman-teman kalau ada pertanyaan apapun itu dengan waktunya yang fleksibel, bisa kapan aja. Kalau toh saya belum balas, mohon untuk dimengerti karena saya juga belajar di sini. Tapi pasti insya Allah pasti akan saya balas gitu. Dan nanti gimana? Iya, saya nggak karena saya bukan tutor umum, saya nggak ada TTM online. Jadi saya hanya tutor konsultasi di sini. Jadi hanya memberikan konsultasi kepada mahasiswa jika ada kesulitan. Karena mungkin pihak Bapak merasa semester 6 yang sudah tidak memerlukan tutor umum. Gitu. Iya, Miss, saya mengerti. Nah, Miss begini ya, Miss. Miss kan tutor konsultasi ya. Sedangkan kami ini kan modul kan ada 5 modul ya. Sedangkan yang Miss konsultasi itu cuma ada 3 modul ya. Nah, kalau 5 modul tersebut kami ini ingin konsultasi, semuanya ingin konsultasi ke Miss itu apakah boleh tidak kayak gitu? Apakah memang harus 3 modul saja yang sudah tertera di jadwal tersebut kayak gitu? Kalau untuk saat ini saya hanya 3 modul saja karena saya kalau 2 modulnya saya nggak pegang. Masalahnya saya nggak pegang 2 modul. Tapi coba kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, saya coba bantu. Tapi fokus saya hanya di 3 itu saja, 3 mata kuliah itu saja. Oke, Miss. Makasih. Karena saya nggak punya modulnya. Gitu. Modulnya ini 3 itu. Analisa teks, translation 5, dan translation 6. Itu modulnya. Kemudian selanjutnya, yang ke-6, sewaktu-waktu saya akan memberikan kuis kepada teman-teman, dan setiap mahasiswa, setiap teman-teman akan mendapatkan kuis yang berbeda-beda. Jadi, saya harapkan teman-teman bisa mengerjakannya sendiri ya. Jangan ada plagiat, ya oke? Yes. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, penilaian dari tutor hanya 50% saja. Jadi semua tergantung kepada teman-teman, sejauh mana teman-teman berusaha. Kami mengerti keterbatasan teman-teman harus bekerja dan apapun. Jadi dari pihak Bapel sendiri memberikan saran kepada kami untuk tidak terlalu mengepus dengan berbagai tugas yang memberatkan. Jadi kami tidak akan memberikan tugas yang sangat memberatkan. Jika dirasa tugas itu memberatkan, tolong saya sendiri ditegur gitu loh ya. Saya orang yang siap untuk menerima kritik dan saran. Jadi tidak masalah. Di sini kita sebagai teman aja. Kalau saya hubungannya terlalu formal banget juga saya agak gimana gitu. Karena di sini kebanyakan orangnya lebih tua dari saya gitu aja ya. Ada yang mau ditanyakan dari ini?
Pada intinya adalah 3 kali dalam seminggu, tapi untuk yang Rabu malam nanti fleksibel. Saya akan beritahu kalau saya bisa, saya beritahu, kalau tidak juga saya beritahu juga. Itu ya. Konsultasinya bisa via media online, bisa lain nanti kalau mau add line saya ada di Facebook, mau via Messenger juga boleh, via WhatsApp boleh, tapi WhatsApp saya pakai nomor Indonesia. Pokoknya saya terbuka lah untuk membantu teman-teman di sini. Saya bukan orang yang paling pintar di sini ya. Saya membantu teman-teman lah intinya. Oke, lanjut ya. Mbak Linda bisa mengikuti ya? Kelihatan ya Mbak? Oke. Nggak terlalu kelihatan ya? Oh, kecil banget ya? Oke, saya minta maaf ya. Ya. Sebelum kita lanjut, kita nonton video bentar ya. Kemarin udah sempat pada nonton belum? Biar semangat. Oke. Oke. Ini sedikit video motivasi dari teman-teman dengan segala keterbatasan. Semoga kita bisa tetap semangat. We can try, oke? Kalau kita nggak bisa, kita sugestikan dalam diri. We can try. Kita coba, ya coba dulu, gitu ya. Oke? Ada yang mau memberikan komentar tentang videonya tadi? Salah satu? Mungkin. Kok nggak ada video yang jalan, Miss? Hah? Nggak ada? Nggak kelihatan? Nggak ada. Video tuh dari tadi terus. Dari tadi cuman itu Halo, aja. Miss. Oh, Dengar gitu, suara Rina nggak? Oh iya, dengar Mbak Arina dengar saya. Yeay, udah masuk. Oke. Oh, videonya kepitan. Aduh, ya Nggak udah. ada, Miss.
Ya udah, makanya minta maaf. Tapi di sini keputus. Ya udah, berarti hanya Mbak Linda yang mendengar, yang melihat videonya ya. Mbak Linda via Skype. Oke, saya lanjutin aja. Oke. Nih, tadi dari videonya tadi ya. Videonya kayak attach. Nanti bisa lihat sendiri di YouTube ya. You'll never be brave if you don't get hurt. You'll never learn if you don't make mistakes. And you'll never be successful if you don't encounter failure. Oke? Jadi sugestikan sama diri kita untuk be brave, be successful, and always learning. Learning by doing. Oke? Nah, di modul yang pertama ini untuk materi tes analisis in translation, diharapkan teman-teman bisa mengerti mengenai definisi penerjemahan, translation, bagaimana proses penerjemahan, kemudian bisa menyebutkan dan menjelaskan satuan terjemahan, dan juga bisa menjelaskan alasan mengapa teks dipandang sebagai objek penerjemahan. Itu ya. Kita akan membahas mengenai modul yang pertama ya semuanya ya. Disiapkan untuk modul sama buku tulisnya ya, untuk memberikan atau menulis catatan-catatan gitu. Kalau saya terlalu cepat, tolong saya diingatkan juga ya. Gitu. Mengapa penerjemahan itu penting? Di negara kita mungkin pekerjaan menjadi seorang penerjemah itu belum terlalu populer dibandingkan di negara lain, karena di negara lain seorang penerjemah itu sangat berperan penting ya, terutama untuk Halo, kok hening ya? Miss? Ibu, Halo, kok Ben? hening ya? iya suaranya Iya. tuh hilang-hilang nih. Iya, kok hening ya? Nggak ada suara miss-nya. Nggak ada suara kan, Mbak? Iya, Nggak kirain ada. laptopku yang rusak. Aku baru login lagi. Iya. Miss-nya hilang ya? Kayaknya hilang deh. Aduh. Berarti Baru ini tambah lagi sih soalnya. Iya, tempatnya Mbak Arif juga gitu, malah nggak ada suaranya di sana. Tadi barusan aku juga gitu. Oh iya, aku mau telepon dari. Suruh matiin dulu laptopnya. koneksinya di sana nggak baik. Ini aku baru masuk lagi loh. Ya bang. Halo, dengar aku nggak? Iya, dengar. Terus nyalain lagi. Mungkin jaringan juga ya, soalnya hari ini tuh hujan terus. Dingin kali ya towernya. Iya, dari kemarin hujan nggak berhenti nih. Kedinginan. Udah mulai kelas. Pas banget, kebetulan banget dinginnya ampun. Ayo, Miss.
Missnya nanya semua bisa dengar suaranya. Nggak ada yang dengar, Miss. Nggak ada. Login dulu ya. Logout dulu ya. Suruh Miss-nya di login dulu. Arina. Soalnya nggak dengar suara aku nih. Ibu. Ya. Tangannya udah nggak kalian. Maaf. Suara aku. Baju Kita semester 6 kan ya? Iya, bukan. cuma Semester Iya. 8. Semester 6. Semester iya. 8. Berarti Berarti semester depan kita udah itu ya, udah nyusun skripsi ya? Itu karir ya? Iya, Karil. Bisa kita lanjutkan ya? Nanti ada dosennya nggak? Ada dosennya teman-teman, ada dosennya. Ini Miss ya? Iya. Missnya udah masuk. Udah masuk. Ya udah Iya, kembali. saya udah masuk. Udah kembali, maaf ya. Kembali. Jadi saya akan ya. Penerjemahan itu sangat penting ya. Karena dengan menerjemahkan kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan, apapun ilmunya itu. Nah, itu tadi saya cerita tentang sejarah perang salib, nggak ada yang denger ya? Dengar-dengar, Nggak Miss. ada Miss. Oh, jadi waktu itu ada masa di mana Islam itu pernah mengalami masa kejayaan, di mana saat itu ulama-ulama Islam menerjemahkan banyak buku dari Yunani, dari Mesir, dari Persia, dan pada akhirnya dinasti Islam, peradaban Islam semakin jaya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Eropa yang saat itu tertinggal, mereka belajar banyak ke negara Islam saat itu. Setelah mereka belajar banyak, mereka buat buku terjemahannya itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka menyerang Islam dengan adanya perang salib. Apa yang mereka serang? Mereka membakar salah satu pusat ilmu, yaitu perpustakaan. Makanya sampai terjadilah lautan hitam karena tinta-tintanya itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kita itu orang-orang Islam itu cenderung ke belajarnya kepada Eropa. Karena kenapa? Karena semua buku-bukunya itu saat ini adanya di Eropa. Karena yang di Islam sudah hilang, right? Karena waktu itu sudah dibakar saat perang salib, seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengembalikan kembali kejayaan Islam dengan menjadi seorang penerjemah yang sangat-sangat itu. Seperti itu, ya. Oke, harus semangat ya. Yang kedua, kenapa penerjemah itu penting? Menumbuhkan peradaban baru. Jepang saat ini berbeda dengan Jepang saat dulu. Karena Jepang dulu menjadi negara yang mengucilkan diri. Mereka tidak mau untuk bersentuhan kepada orang lain atau negara lain. Makanya kemudian mereka tertinggal. Jepang itu sempat menjadi negara yang tertinggal. Pada zaman Shogun Tokugawa itu mereka mengisolasi dirinya. Namun setelah ada restorasi Meiji, mereka membuka diri, belajar dari negara lain, belajar terjemahan, banyak buku-buku yang diterjemahkan. Nah, sampai sekarang Jepang bisa berkembang seperti itu. Itu betapa pentingnya penerjemahan dan orang yang bekerja sebagai penerjemah itu berperan sangat penting karena secara tidak langsung dia orang yang menyebarkan peradaban gitu ya. Jangan dengar? Halo? Oke? Halo? Oke, Miss. Ya, Miss, Dengar-dengar. Oke. Iya, Diberi komentar juga nggak apa-apa ya. enggak, Miss, kalau di tempat saya soalnya rame. Saya matikan mikrofonnya. Oh gitu, oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi seberapa pentingkah analisa teks kita sebagai penerjemah. Sangat penting ya, karena dengan kita bisa menganalisa teks, maka kita bisa menerjemahkan teks sumber itu secara komprehensif, secara menyeluruh dan juga dengan tepat ya. Jangan sampai kita menerjemahkan semau kita aja. Dan selanjutnya kita bisa menjelaskan ciri-ciri linguistik dan struktur TSU teks sumber sesuai dengan kaidah sistem dan kaidah yang berlaku dalam bahasa sumber. Ini sudah Miss, saya tolong gimana? jangan cepet-cepet. Oh iya, kalau cepat ya. Makasih. Iya, karena tidak ada yang berkomentar jadi saya masih ya. Minta maaf.
Jadi yang pertama karena kita bisa karena menerjemahkan secara menyeluruh, kompleks Iya, ya. namanya komprehensif, bukan kompleks, komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh dan tepat. Jadi dengan kita bisa menganalisa sebuah teks, kita bisa menerjemahkannya itu secara menyeluruh, tidak semau gue gitu. Dan yang kedua, Contohnya? artinya kita kalau menerjemahkan teks, kan teks itu terdiri dari terdiri dari aplikasi karena itu banyak aplikasi kan. Kalau kita hanya mengandalkan aplikasi, itu juga belum tentu aplikasi itu benar 100% karena aplikasi itu juga buatan manusia. Iya. Iya. Di situ di situ maksudnya harus sesuai dengan bahasa ejaan yang disempurnakan. Jadi dia nggak salah-salahan kalau nerjemahin. Ya, bisa seperti itu juga ya. Betul. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Yang kedua, Miss. Ya. Yang maksudnya yang kedua menjelaskan ciri-ciri linguistis dan struktur dari teks sumber sesuai dengan kaidah sistem dan kaidah yang berlaku dalam bahasa sumber. Maksudnya adalah dalam ciri-ciri linguistis dan struktur teks sumber itu ada namanya struktur gramatikalnya, leksikalnya. Jadi dia tahu sebelum dia menerjemahkan bahasa aslinya, teks aslinya itu seperti apa. Jadi nanti ketika dia menerjemahkan itu sudah tahu strukturnya gitu. Ini sudah pernah dipelajarin di semester lalu kan? Tentang kaidah-kaidah dan sistem-sistem dan ciri-ciri linguistiknya. Jadi saya hanya mengulangi saja ini. Belum. Linguistik belum kita nggak ada dosennya, Miss. Kemarin semester kemarin itu cuma translate, iya. 3 sama 2 ya. Linguistik kita belajar mandiri, Miss. Jadi nggak ada dosennya. Oh, linguistik belajar mandiri, oke. Lanjut. Dari 2 ini, pada intinya adalah kalau bahasa saya ini agak sulit dipahami, pada intinya dengan kita menganalisa teks, kita bisa menerjemahkan teks itu dengan secara komprehensif, dengan tepat, sehingga penerima itu bisa memahami maknanya. Itu bahasa lebih mudahnya. Jadi, ketika nanti saya membuat presentasi ini, misalnya bahasa itu terlalu sulit, tolong saya diingatkan biar saya bisa menerjemahkannya dengan bahasa yang lebih mudah diterima gitu aja, ya. Seperti itu. Ini karena saya ambil juga dari bukunya, ada seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa itu penerjemahan dari berbagai ahli penerjemah. Karena setiap ahli memiliki maknanya masing-masing, memiliki pandangannya masing-masing. Seperti itu ya. Ini sudah selesai. Oke. Nih, ada according to Catford, ini ada orangnya, according seorang profesor juga. Apa itu translation? Translation is a process of substituting a text in one language for a text in another. Ada yang bisa bantu untuk menerjemahkan? Saya coba ya, Miss. Ya, oke. Translation adalah proses substituting apa ya? Proses mengganti teks di satu bahasa. Iya, mengganti sebuah teks dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Iya, betul sekali. Betul. Ya, jadi dia mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu dari Catford. Selanjutnya ada lagi yang lain. Ada according to Robin. Kita terjemahkan dengan skimming dan scanning dengan cepat ya. Pada intinya sama, tapi yang ditambahkan adalah tidak hanya yang tertulis saja, tapi bisa juga dengan yang lisan. Jadi yang diterjemahkan tidak hanya yang lewat tulisan, lewat teks, tapi juga lewat lisan. Lisan. Dengan makna yang sama, dengan bahasa yang lain. Artinya hampir sama, Catford sama Robin. Ya. Kalau Catford dia tidak menjelaskan apakah itu mostly ketulis. Karena ada kata-kata teks, jadi dia tertulis. Tapi kalau Robin dia memberikan tambahan lewat ucapan. Gitu.
ya. Selanjutnya dari dua toko ini ada yang mau ditanyakan? Yang saya tebalin itu berarti dia keywordnya ya, kata kuncinya saja. Jadi kalau kita Yang di belajar, bawah nggak ada fotonya ya, Miss? oh iya yang di bawah saya nggak nemu fotonya. Saya tadi nyari fotonya nggak ketemu. Saya yang ganteng. Saya ganteng ya. Catford Berarti ini